China mengambil alih pengaruh diplomasi global saat Amerika Serikat mengurangi kehadiran peran internasionalnya. Hal ini juga terjadi di tengah munculnya kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, terhadap sejumlah negara di dunia. Laporan tersebut disampaikan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS dari Partai Demokrat Senin 14 Juli 2025. Pemerintah Trump telah melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri. Trump bahkan memecat lebih dari 1.350 pegawai yang merupakan bagian total pengurangan hampir 3.000 orang untuk tenaga kerja yang berbasis di AS. Pemerintah juga memangkas miliaran dolar AS bantuan luar negeri. Pemangkasan itu secara efektif dilaporkan menutup Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. USAID merupakan badan yang mendanai sebagian besar bantuan kemanusiaan dan pembangunan AS di seluruh dunia. Keputusan tersebut turut berimbas pada pemecatan ribuan karyawan dan kontraktor USAID serta pemangkasan lebih dari 80% programnya. Para kritikus berpandangan, pemotongan anggaran itu akan melemahkan Washington untuk membela dan memajukan kepentingan AS di luar negeri. Namun, pemerintahan Trump menegaskan perubahan tersebut membantu dalam menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan agenda America First yang digaungkan Trump. Trump juga tak ingin negara melakukan pemborosan pengeluaran. Menurut Trump, AS membayar bantuan luar negeri secara tidak proporsional, dan ia ingin negara lain yang menanggung beban itu sendiri. Berdasarkan laporan dari Partai Demokrat, China turun tangan dengan cara mulai mendanai vaksin dan penyediaan makanan hingga pembangunan infrastruktur di sejumlah negara. Contohnya di Afrika Selatan, ketika Amerika Serikat menghentikan program bantuan pangan, China menyumbangkan beras kepada Uganda pada Maret lalu. Kemudian pada Mei 2025, China menyatakan akan membantu Afrika dalam memerangi HIV/AIDS saat AS menghentikan hibah HIV/AIDS ke negara itu. Sementara di Asia Tenggara, China juga mulai menunjukkan peran diplomasi globalnya. Presiden China Xi Jinping memulai lawatan untuk bertemu para pemimpin di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Kunjungan itu dilaporkan telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama. Lalu di Amerika Latin, China pada Mei 2025 menjadi tuan rumah Forum Tiongkok Amerika Latin dan Karibia. China juga mengumumkan akan menyediakan jalur kredit senilai miliaran dolar AS dan investasi infrastruktur tambahan untuk kawasan tersebut.